Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 mata kuliah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Munif Solehan akan menyampaikan sedikit materi tentang peradaban Islam di Spanyol. Kami, kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Taufik, Iwan Aulia, Siti Nurul Mutiah, Irma Stiari Nur Fadilah, dan Elia Ari Nur Widayanti. Oke teman-teman, langsung saja kita akan menjelaskan tentang asal-usul perkembangan dan masuknya Islam di Spanyol. Sejak pertama kali Islam di Spanyol hingga jatuhnya kerajaan Islam di sana, Islam memainkan peranan yang sangat besar. Masa itu berlangsung lebih dari 7,5 abad. Nah, dalam sejarah tercatat banyak hal tentang perkembangan peradaban Islam. Hal ini menyatakan bahwa pada masa tersebut Islam itu pernah mengalami masa kejayaan. Kejayaan Islam diperlihatkan dengan berbagai kemajuan yang terjadi di Daulah Islam di timur atau biasa disebut dengan Daulah Abbasiyah yang berpusat tepat di kota Baghdad, maupun Islam di barat atau Daulah Umayyah yang berpusat di Cordova. Pada zaman Khalifah Al-Walid Ibnu Al-Malik, beliau adalah salah satu khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Umat Islam mulai menaklukkan Semenanjung Iberia pada saat itu. Apa sih yang dimaksud Semenanjung Iberia? Semenanjung Iberia adalah nama tua untuk nama Spanyol dan Portugal. Jadi, sejak awal abad 5 Masehi atau 406 Masehi, wilayah tersebut dikuasai oleh bangsa Vandals, maka dinamakan Vandalusia. Namun, sejak tahun 711 Masehi, Semenanjung Iberia dan wilayah selatan Prancis jatuh ke dalam kekuasaan Islam yang diperintahkan oleh pembesar-pembesar Arab dan Barbar. Sejak itulah wilayah ini dikenal dengan Andalusia. Spanyol merupakan tempat paling utama dan jembatan emas bagi Eropa dalam menyerap peradaban Islam dan hasil-hasil kebudayaan Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, maupun peradaban antar negara. Sedangkan asal-usul masuknya Islam di Spanyol. Pada saat itu, sebelum menaklukkan Spanyol, umat Islam terlebih dahulu menguasai wilayah Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Jadi, Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Di zaman Al-Walid itu, Musa ibnu Nusyair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Penaklukan atas wilayah Afrika Utara itu merupakan pertama kali yang dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah yang memakan waktu kurang lebih selama 53 tahun, yaitu mulai tahun 30 Hijriah atau masa pemerintahan Muawiyah ibnu Abi Sufyan sampai pada tahun 83 Hijriah atau masa Al-Walid. Setelah kawasan Afrika Utara dikuasai, umat Islam mulai memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Spanyol. Dengan demikian, Afrika Utara menjadi batu loncatan bagi kaum muslimin dalam penaklukan wilayah Spanyol. Pada penaklukan Spanyol atau Andalusia, para penduduk sepantasnya merasa terkesan oleh toleransi yang ditawarkan kaum muslimin begitu perlawanan aktif telah berhenti. Jadi mayoritas penduduk Spanyol atau Andalusia memeluk Islam secara bebas, terutama mereka yang di masa sebelumnya telah tertindas di bawah pemerintahan elit penguasa yang terdiri atas orang-orang Katolik Roma. Kemenangan yang dicapai umat Islam nampak begitu mudah. Hal itu tidak dapat dipisahkan dari adanya faktor eksternal dan internal yang menguntungkan. Faktor eksternal
adalah suatu kondisi yang terdapat di dalam negeri Spanyol itu sendiri, sedangkan faktor internal adalah suatu kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasa, tokoh-tokoh pejuang, dan para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Spanyol pada khususnya. Sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Spanyol tersebut dapat dibagi menjadi 6 periode, yaitu periode pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi, periode kedua pada tahun 755 sampai 912 Masehi, periode ketiga pada tahun 912 sampai tahun 1013 Masehi, periode keempat pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi, periode kelima pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi, periode keenam 1248 sampai 1492 Masehi. Periode ke-1. Pada periode pertama, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, Andalusia secara politis belum stabil. Stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai dengan sempurna. Gangguan-gangguan masih terjadi baik dari luar maupun dalam negeri. Gangguan dari dalam berupa perselisihan di antara elit penguasa, terutama perbedaan etnis dan golongan. Gangguan dari luar datang dari sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang bertempat tinggal di daerah pegunungan yang tidak pernah tunduk kepada pemerintahan Islam. Karena sering terjadi konflik internal dan berperang menghadapi musuh dari luar, maka dalam periode ini Islam Spanyol belum memasuki kegiatan pembangunan di bidang peradaban dan kebudayaan. Periode ini berakhir dengan datangnya Abdurrahman al-Dakhlil ke Spanyol pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi. Pada periode kedua, Spanyol berada di bawah pemerintahan seseorang yang bergelar Amir, Panglima atau Gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi dan diberi gelar Al-Dakhlil yang berarti yang masuk ke Spanyol. Dia adalah keturunan Bani Umayyah yang lolos dari kerajaan Bani Abbasiyah. Pada periode ini, Spanyol mulai memperoleh kemajuan baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban. Abdurrahman al-Dakhlil mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar di Spanyol. Periode ketiga. Pada periode ketiga berlangsung dari pemerintah Abdurrahman ketiga yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Muluk at-Tawaif. Pada periode ini, Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Penggunaan gelar khalifah tersebut bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman ketiga bahwa Al-Muqtadir Khalifah Bani Abbasiyah di Baghdad meninggal dunia karena dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Khalifah-khalifah besar yang pernah memerintah pada periode ini, yang pertama Abdurrahman An-Nasir pada tahun 912 sampai 961 Masehi. Yang kedua Hakam dari tahun 961 sampai 967 Masehi. Yang ketiga Hisham dari tahun 976 sampai 1009 Masehi. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kejayaan hingga menyaingi kejayaan daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman al-Nasir mendirikan Universitas Cordova. Perpustakaannya memiliki koleksi ratusan ribu buku. Pada masa ini, masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran kota yang berlangsung cepat.
Pada abad ini, umat Islam di Spanyol kembali memasuki masa pertikaian intern. Melihatnya kelemahan dan kekacauan yang menimpa keadaan politik Islam itu, untuk pertama kalinya orang-orang Kristen pada periode ini mulai mengambil inisiatif penyerangan. Meskipun kehidupan politik stabil, namun kehidupan intelektual terus berkembang pada periode ini. Selanjutnya, periode keempat. Pada periode keempat, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Pada abad ini, umat Islam di Spanyol kembali memasuki masa pertikaian intern. Melihat kelemahan dan kekacauan yang menimpa keadaan politik Islam itu, untuk pertama kalinya orang-orang Kristen pada periode ini mulai mengambil inisiatif penyerangan. Meskipun kehidupan politik tidak stabil, namun kehidupan intelektual terus berkembang pada periode ini. Selanjutnya periode kelima. Pada periode kelima, umat Islam Spanyol di bawah kekuasaan barbar yang dipimpin oleh Yusuf bin Tasifin. Beliau mendirikan Daulah Murabitin, kemudian datang ke Spanyol untuk menolong umat Islam yang berada di Spanyol dan mengusir umat Kristen yang menyerang Sevilla pada tahun 1086 Masehi. Tetapi kemudian menggabungkan Muluk at-Tawaif ke dalam dinasti yang dipimpinnya sampai tahun 1143 Masehi. Ketika dinasti ini melemah, digantikan oleh dinasti barbar yang lain, yaitu dinasti Muwahhidin yang berkuasa dari tahun 1146 sampai 1235 Masehi. Pada tahun 1146 sampai 1235 Masehi, dinasti Muwahhidin datang ke Andalusia dipimpin oleh Abdul Mukmin. Pada masa itu, putranya Abu Yakub Yusuf bin Abdul Mukmin yang berkuasa pada tahun 1163 sampai 1184 Masehi, Andalusia mengalami masa kejayaan. Kota-kota penting seperti Cordova, Almeria, dan Granada jatuh pada kekuasaannya. Untuk jangka beberapa dekade, dinasti ini mengalami banyak kemajuan dan kekuatan-kekuatan Kristen dapat dipukul mundur. Akan tetapi, sepeninggalan Abu Yakub Yusuf bin Abdul Mukmin, Al-Muwahhidin mengalami kelemahan. Pada tahun 1212 Masehi, Kristen memperoleh kemenangan besar di Las Navas de Tolosa. Akhirnya, pada tahun 1238 Masehi, Cordova jatuh ke tangan penguasa Kristen dan Seville jatuh pada tahun 1248 Masehi.
Selanjutnya periode yang terakhir yaitu periode ke-6. Pada periode ke-6, Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar yang berkuasa tahun 1232 sampai 1492 Masehi. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Akan tetapi, secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Karena tidak senangnya Abu Abdullah Muhammad kepada ayahnya sendiri atas penunjukan anak yang lain sebagai penggantinya, maka Abu Abdullah memberontak dan berusaha merampas kekuasaan. Dalam pemberontakan itu, ayahnya terbunuh dan digantikan oleh Muhammad ibnu Sa'ad. Kemudian Abu Abdullah meminta bantuan kepada Ferdinand dan Isabella untuk menjatuhkan kekuasaan Muhammad ibnu Sa'ad. Pada saat itu, Abu Abdullah tidak kuasa menahan serangan orang Kristen dan pada akhirnya mengaku kalah. Ia menyerahkan kekuasaan kepada Ferdinand dan Isabella, kemudian hijrah ke Afrika Utara. Umat Islam setelah itu dihadapkan pada dua pilihan: masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Pada tahun 1609 boleh dikatakan tidak ada lagi umat Islam di daerah ini. Demikian presentasi dari kelompok 5. Apabila dalam mempresentasikan materi tentang Islam di Spanyol ini kami banyak salah, kami memohon maaf sebanyak-banyaknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada sedikit cuplikan video tentang bukti-bukti peninggalan sejarah peradaban Islam di Spanyol. Semoga bermanfaat. Andalusia merupakan kawasan di negara Spanyol yang menjadi saksi bisu penyebaran Islam ke Eropa pertama kali. Ini dimulai sejak pertempuran Guadalid ketika pasukan Umayyah yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menang atas kekalahan orang-orang Visigot di mana saat itu merekalah yang menguasai Andalusia. Hingga akhirnya Tariq menguasai Spanyol dan semakin banyaknya kota dibuka oleh pasukan muslimin. Keindahan Andalusia sepertinya memang tak lekang oleh waktu. Beberapa kota-kota di sana bahkan terbentang indah dengan menyisakan sejarah-sejarah Islam yang mengagumkan. Arsitektur bangunan di kota-kota Andalusia pun membuat banyak orang jatuh cinta. Cordoba, Granada, Sevilla, dan Toledo menjadi kota yang paling penting dalam peradaban Islam di Andalusia.
Berikut 5 kota utama peninggalan peradaban Islam di Spanyol. 1. Granada. Granada yang menjadi saksi kebangkitan dan runtuhnya kepemimpinan umat Islam. Di Granada terdapat Istana Alhambra yang namanya diambil dari bahasa Arab hamra yang berarti merah. Dinamakan Alhambra karena istana tersebut dihiasi banyak ubin-ubin dan bata-bata merah, serta hiasan di dinding yang juga kemerah-merahan dengan keramik yang bernuansa seni Islami. Saat itu, seorang pemimpin Granada yakni Muhammad Ibnu Ahmar yang sukses memimpin kerajaan Granada selama beberapa abad. Di masa kepemimpinannya pula para imigrasi Muslim dan Yahudi taklukkan Kristen. Di tahun 1492, Isabella dan Ferdinand yang merupakan sepasang suami istri berhasil menggulingkan pemerintah Sultan Muhammad ke-12. Dengan ini, Granada menjadi kota terakhir era emas Andalusia dan runtuhnya kepemimpinan umat Islam. 2. Cordoba. Cordoba menjadi pusat pemerintahan dan politik Andalusia selama berabad-abad, dan juga sebagai ibu kota Andalusia usai penaklukan Iberia oleh Muslim pada 711 Masehi. Di bawah kepemimpinan Khalifah Abdul Rahman III pada abad ke-10, Cordoba menjadi kota paling maju di Eropa. Rakyat sangat menikmati hidup dengan damai dan tentram. Hingga 1 abad setelahnya, tepatnya pada abad ke-11, ekonomi dan pertahanan Khalifah terguncang serta memicu menjamurnya Taifa atau kerajaan-kerajaan kecil. Tapi, Cordoba tidak kehilangan sinarnya. Cordoba juga menjadi pusat pendidikan etika dan kota terhormat yang banyak sekali dikunjungi oleh para ulama dan ilmuwan. 3. Madrid. Kota yang menjadi jantungnya Spanyol ini merupakan salah satu kota garis depan di bagian utara Andalusia di era kekhalifahan Umayyah. Seiring berjalannya waktu, pada abad ke-18, Madrid mengalami krisis politik dan intelektual hingga memuncak saat terjadi perang antara Spanyol dan Amerika pada 1989. Namun, ketika bergabung dalam Uni Eropa, Madrid seperti menjadi tokoh utama di Eropa dan dunia. Madrid sangat menghormati sejarah Islam di Spanyol dengan mempunyai program edukasi dan kebudayaan yang bernama El Legado Andalusi. 4. Toledo. Toledo pernah menjadi ibu kota Visigothik sebelum dikuasai Iberia pada 510 Masehi dan ditaklukkan Muslim pada 711 Masehi. Di Toledo juga terdapat 2 sinagog atau tempat ibadah orang Yahudi, yakni Santa Maria la Blanca yang dibangun pada abad ke-12 dan Del Tránsito dibangun pada abad ke-14. Kota ini juga menjadi kunci eranya Andalusia saat pengaruh kepemimpinan Islam di bawah kekhalifahan Umayyah. Selama masa kepemimpinan Kristen di abad ke-13 yaitu Alfonso ke-10, beliau mendirikan pusat ilmu di Toledo. Toledo menjadi pusat transmisi intelektual dari peradaban Islam ke Eropa karena ada banyak karya-karya ilmuwan dalam bahasa Arab di bidang matematika, astronomi, botani, kedokteran, dan lainnya. Di sisi lain, Toledo juga dikenal dengan kerajinan logam yang para ahli di sana sangat kental dengan kebudayaan Islam. 5. Sevilla. Sevilla terkenal sebagai kota pelabuhan karena terletak di tepi sungai Guadalquivir dan bisa menikmati luasnya Samudra Atlantik. Di sana juga menjadi kota lumbung pangan. Selama era bermunculannya Taifa, Sevilla bersinar di bawah kepemimpinan Al-Mutamid. Di Sevilla, terdapat bangunan yang kental dengan arsitektur Islam. Beberapa di antaranya adalah Menara Giralda, salah satu menara terindah di Eropa yang dulunya menjadi menara masjid yang kini beralih sebagai menara lonceng Katedral Sevilla. Kemudian ada Alcazar yang ornamen dindingnya terdapat skrip bahasa Arab termasuk frasa Wala Galib il Allah yang artinya tiada pemenang kecuali Allah. Itulah 5 kota utama yang sempat menorehkan kejayaan Islam yang tersebar di seluruh Spanyol.